Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba membahas tentang perancangan dari balok persegi. Tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai masalah pengantar desain ataupun perancang ataupun perencanaan dari apa-apa saja yang terkait jika kita akan merancang komponen struktur yang ada. Salah satunya balok persegi yang akan kita rancang nantinya. Baik, di sini karena di awal kita bercerita tentang balok, mungkin dapat kita lihat. Saya perkecil terlebih dahulu. Seperti yang telah saya sampaikan pada materi sebelumnya, di sini ada balok. Konsep dari yang diinginkan ataupun yang disampaikan oleh Afiar dan Bernoulli, di mana penampang yang dibebani ataupun yang tidak dibebani, yang terbaik itu jika tidak mengalami deformasi. Berarti sekomponen struktur tersebut, baik itu balok, baik itu kolom, walaupun dia dibebani, tetap pada kondisi garis netral yang ada, dalam arti kata dengan kondisi yang seimbang. Dalam konsep struktur komponen, salah satunya balok, dibagi atas dua bagian, ada bagian tekan dan ada bagian tarik. Pada bagian tekan itu biasanya di atas garis netral, pada bagian tarik itu biasanya pada bagian bawah. Ini bagian atasnya, ini bagian tekan, dan bagian tarik bagian bawah. Seperti yang kita ketahui juga, balok beton bertulang namanya beton kuat terhadap mempunyai nilai ataupun kuat tekan yang lebih baik, sedangkan beton sendiri lemah terhadap tarik. Maka dikombinasikan dengan tulangan sehingga namanya menjadi beton bertulang. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan tarik dari beton itu sendiri, seperti yang ada di dalam lampiran SNI terbaru 2019 untuk perencanaan komponen beton, komponen struktur beton, itu lebih kurang 10-15% dari kuat tekannya. Itulah dia tadi untuk kondisi gelagar balok ini, sesuai dengan konsep bahwa yang diinginkan tidak adanya deformasi jika itu terbebani. Kalaupun terjadi deformasi, tidak mengganggu keseimbangan dari garis netral yang ada. Artinya tidak terlampau jauh pergerakan dari garis netral yang ada. Di sini dapat kita lihat juga untuk analisa yang akan kita gunakan nantinya perancangan ultimate, di mana kuat tekan beton diambil sampai batas maksimal dan kuat tarik baja diambil sampai batas leleh. Jadi diambil nilainya itu, tulangan diambil sampai batas leleh dan beton itu diambil sampai batas maksimalnya, tegangan ultimate-nya. Di sini ada konsep dari tegangan yang bekerja pada batang. Ini kita misalkan kondisi balok. Di sini yang di nomor 3 ada batang menahan tegangan lentur, terdeformasi, bentuknya seperti ini jika melentur. Jika dia tertarik seperti ini, jika tertekan seperti ini, kondisinya biasanya gaya normal. Kemudian jika dia mengalami geser, maka dia ada selisih antara daerah tekan dan daerah tarik, dan ini daerah kombinasi ataupun batang yang mengalami kombinasi, baik itu tekan, baik itu melentur, baik itu geser maupun tarik dan tekan dari kondisi yang ada. Metode yang digunakan
pada konsep perencanaan ini ataupun perencanaan ini, yaitu metode service load ataupun beban layan. Beban layan di sini akan terkalikan terhadap faktor beban. Jadi kondisinya adanya penambahan ataupun penambahan nilai dari beban yang kita dapatkan agar mengambil penilaian untuk faktor keselamatan, baik itu dalam konsep penggunaan nantinya ataupun dalam konsep perancangan. Jadi metode yang kita gunakan itu metode service load atau beban layan yang diperbesar, yang dikalikan dengan suatu faktor beban. Nanti kita lihat di mana letak pengalinya, faktor beban apa yang menjadi penambahan. Kemudian sehingga dengan pengalian faktor beban tersebut, struktur yang direncanakan mendapatkan nilai kuat guna. Nilai kuat guna ini yang merupakan konsep desain kita, dalam arti kata yang ini yang akan kita jadi pegangan, yang harus lebih besar dari nilai desain. Jadi ini merupakan biasanya beban-beban luar ataupun beban dari komponen itu sendiri. Contohnya beban mati dari balok itu, yaitu beton bertulangnya, itu beban mati. Artinya terukur. Kalaupun nantinya ada beban luar itu seperti beban hidup, beban gempa, dan beban angin, itu masih diambil dengan nilai-nilai estimasi pertambahan. Ya, jadi memang bisa terukur, tetapi kadang-kadang bisa mengalami penambahan pembebanan, ya seperti angin. Tidak seharusnya mungkin dengan kondisi sekarang mungkin yang kita rencanakan itu dalam konsep angin yang biasa sepoi-sepoi dan lain-lain, tiba-tiba nanti kalau datang angin yang kencang, bagaimana, itu ada penambahan nilainya yang mana harus kita kita pertimbangkan. Pertimbangannya itulah yang kita jadikan sebagai faktor pengali dari beban layan tersebut. Kemudian kekuatan yang dalam rencana mendekati keruntuhan tersebut disebut dengan kuat ultimate. Kuat ultimate dan beban layannya disebut dengan beban ultimate. Inilah yang akan menjadi perlawanan ataupun yang menjadi pertimbangan kita, yang nilainya harus lebih kecil dari beban rencangan kita. Nilainya harus lebih kecil dari beban rancangan kita. Jadi harus lebih kecil dari kuat rancangan kita, bukan beban, kuat rancangan kita. Jadi kuat rancangan kita harus lebih besar daripada kuat ultimate yang kita ketahui nantinya dari hasil perhitungan. Persyaratan sistem struktur SNI 2847 2019, saya gunakan yang terbaru, mengadopsi dari ACI, ya, American Concrete, memperkenalkan persyaratan sistem struktur. Yang paling penting di sini, penggunaan standar ini dan penjelasannya harus disertai dengan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan kerekayasaan, engineering judgment. Ya, jadi ada pertimbangan rekayasa di sini. Jadi tidak selamanya kita menggunakan kondisi yang sama dalam perencanaan, walaupun tempat ataupun lingkungan yang akan kita bangun itu secara visual sama, tetapi kalau dalam engineering judgment tetap harus ada keputusan yang disertai dengan pengujian-pengujian lapangan. Jadi tidak bisa disamakan secara keseluruhan, walaupun itu jaraknya nggak begitu jauh, ya, pembangunan di kondisi A dengan kondisi B mungkin yang jaraknya mungkin 50 meter, itu tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dengan pengujian lapangan. Kemudian ini tadi beban rencana yang merupakan kita sebut dengan kuat guna tadi, ataupun beban guna yang kita butuhkan. Di sini dari beban rencana ataupun beban guna tadi ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, pengaruh prategang, beban kren, vibrasi, beban impact, susut, kemudian perubahan temperatur, rangka, sampai adanya penurunan tidak seragam pada sistem pondasi. Kemudian ada tambahan beban-beban khusus lain dapat ditentukan oleh perencana ahli bersertifikat. Mungkin kalau di
konsep jembatan, pengaruh-pengaruh kejut, kemudian pengaruh-pengaruh gelombang air yang menghantam dari kolom yang berada di bawah, ataupun kondisi-kondisi lainnya yang mana si perencana itu harus detail melihat beban-beban yang ataupun kondisi-kondisi yang terjadi yang akan menghambat ataupun menjadikan tantangan terhadap komponen struktur tersebut yang akan direncanakan. Sistem struktur dan lintasan beban di sini dapat kita lihat. Jadi struktur itu lintasan bebannya dari atas ke bawah, ya seperti yang diketahui. Kalau untuk di gedung mungkin ada plat atap, ada konstruksi plat lantai. Biasanya kalau untuk plat lantai saja, bisa untuk di jembatan. Kemudian di bawah plat, bersama dengan plat lantai nanti ada balok dan plat berusuk, transfer bebannya lalu ke kolom. Dari kolom kalau dia struktur mungkin di gedung ada tambahan dinding, kemudian ada diafragma pada jembatan, kemudian jatuh ke pondasi, dan di antara kondisi-kondisi struktur ini semua terus bersambung, artinya satu kesamaan dengan yang lainnya itu terus bersatu, yang mana penyatunya itu yaitu adanya join, adanya sambungan dan angkur yang dibutuhkan untuk menyalurkan gaya dari satu komponen ke komponen lain. Jadi transfer bebannya melalui kondisi join, sambungan, dan angkur. Itu dia. Yang menjadi perbedaan ataupun penambahan revisi aturan main sehingga ada revisi di 2019 di sini, yaitu desain struktur beton telah berubah dari yang sebelumnya menitik beratkan pada desain komponen secara individual. Artinya secara individual itu dalam perhitungannya komponen itu bekerja sendiri dengan setelah kita dapatkan hasilnya dihitung secara satu persatu gitu. Kalau yang ini menganggap bahwa komponen itu bekerja secara keseluruhan. Apa yang membantu menjadi bekerja secara keseluruhan, secara serentak dan sama, yaitu adanya join, adanya sambungan yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Jadi misalnya nanti kita lihat ada kolom, ada balok, itu penyatunya di antara kolom dan balok ada simpangannya, itu ada sistem dari join dan sistem sambungan. Itu merupakan perhitungan yang menjadi hal utama untuk di 2019. Selain komponen-komponen struktur utamanya tadi ada balok dan kolom, ada plat dan lain-lain. Join dan sambungan adalah lokasi-lokasi bertemunya komponen-komponen atau bagian yang digunakan untuk menghubungkan suatu komponen ke komponen lainnya. Tapi perbedaan antara komponen, join, dan sambungan dapat bergantung pada bagaimana struktur diidealisasikan, artinya diperhitungkan dalam konsep yang telah dibuat dalam aturan main ini. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini misalnya pada balok pondasi. Ya, misalnya ada pondasi slop, ada balok slop yang ada, mungkin ini kolom. Jadi di sini ada titik join yang menghubungkan antara balok, ada balok di sini, kemudian ada kolom. Nah, di sini nantinya penulangan kolom apakah yang dari pondasi tapaknya diteruskan, ataupun kalau memang tanpa ada tulangan yang berada di bawahnya, itu langsung dibelokkan kepada pondasi ataupun kepada balok slop yang ada. Nah, ini dia lebih kurang seperti itu. Nah, ini menjadi perhitungan utama di SNI 2019 ya. Konsep penulangan bengkokannya berapa dan lain-lain, ini menjadi hal yang utama. Itu juga yang ini tampak sambungan tengah, ini sambungan sudut. Ini sambungan sudutnya, nah, ini ada bengkokannya berapa, kemudian bengkokan dari jangkar dan lain-lain, dan ada sambungan nantinya, sambungan lewatan ataupun sambungan menerusnya bagaimana gitu. Ini untuk yang di kolom. Nah, ini kolom, ini ada bengkokan. Ini ada yang dibengkokkan. Nah, yang ini menerus. Jika tulangan kita ini antara kolom dan kolom itu bisa tanpa diputus, ya lebih baik gitu. Jadi tidak ada perlemahan kekuatan. Jadi kalaupun diputus mau disambung karena mungkin ada kekurangan tulangan, nah itu harus dihitung berapa sambungan yang efektif untuk menahan beban yang bekerja nantinya. Ya, baik itu di wilayah tumpuan ataupun di wilayah lapangan. Ini bentuk yang
mungkin sama dengan gambar sebelumnya. Sistem struktur yang didesain sebagai bagian dari sistem pemikul gaya seismik ataupun gempa hanya boleh didesain sebagai sistem pemikul gaya seismik tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan SNI 1726. Jadi tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan kegempaan. Jadi tidak begitu besar perubahan pada SNI yang ada. Yang menjadi paling penting di sini adanya perubahan zonasi. Artinya zonasi yang dulunya kondisi wilayahnya sudah ditetapkan melalui mungkin tingkat 1, 2, 3, dan 4, sekarang berubah menjadi namanya kategori desain seismik untuk wilayah kegempaan. Yang tidak dirancang menjadi perhitungan, ibaratnya tidak menghilangkan konsep gempanya, yaitu di kategori desain seismik A. Jadi dia ada A sampai F. F itu yang paling besar. Kategori desain seismik A merupakan bangunan dengan tingkat resiko gempa paling rendah. Jadi ibaratnya bisa ditiadakan. Kalaupun mau diperhitungkan, kecil kemungkinan penambahan dari kondisi yang ada. Kemudian faktor keamanan. Faktor keamanan, safety factor, agar kondisi struktur dapat terjamin dan meminimalisir segala penyimpangan baik perencanaan dan pelaksanaan, maka ditambahkan faktor keamanan. Yang bekerja pada beban luar di dalam struktur disebut faktor beban. Itu tadi yang saya bilang, ada penambahan-penambahan terhadap faktor beban yang bekerja yang akan kita jadikan beban-beban rencana pada komponen struktur yang akan kita hitung. Kemudian yang berkaitan dengan kekuatan struktur, yaitu gaya dalam yang disebut dengan faktor reduksi kekuatan. Jadi ada dua penambahan. Yang untuk beban yang disebut kuat guna itu ada namanya faktor beban luar. Kemudian kalau untuk yang bagian dalamnya ada penambahan faktor reduksi kekuatan. Kita lihat di mana letak ada penambahan faktor beban dan ada penambahan faktor reduksi kekuatan nantinya. Dalam teknis menganalisanya, itu yang saya sampaikan, yaitu analisanya yang kita perlukan yaitu kekuatan desain harus lebih besar daripada kekuatan perlu. Kekuatan perlu tadi seperti penambahan memasukkan beban angin, memasukkan beban hidup, memasukkan beban mati, beban gempa, beban hujan dan lain-lain nantinya. Kemudian beban yang telah kita dapatkan, yang telah kita perhitungkan dikalikan terhadap faktor luarnya. Faktor luarnya itu yang menjadi pertimbangan, berapa persen nanti kita lihat. Kemudian faktor desain ataupun dari kekuatan desain. Kekuatan desainnya yaitu bagaimana kita merancang dari komponen-komponen yang akan kita jadikan penahan dari kekuatan perlu ini. Jadi komponennya sendiri seperti betonnya berapa kuat tekannya yang akan kita jadikan desain, kita rancang. Kemudian tulangannya kuat lelehnya berapa. Kemudian nantinya dimensi baloknya berapa, baik ukuran tinggi maupun ukuran lebar. Kemudian nantinya jarak antar tulangannya berapa. Nah, itu merupakan faktor desain yang akan menahan dari kekuatan perlu yang ada. Jadi ini yang harus lebih besar nilainya daripada kekuatan perlu. Kekuatan desain yang telah kita dapatkan itu ada penambahan faktor reduksi. Kalau reduksi biasanya ada pengurangan nilai. Jadi yang seharusnya mungkin dari perhitungan kita itu komponen dapat nilainya 100, tetapi di dalam rancangan kita kurangi bisa 80 misalnya. Jadi 20% itu untuk antisipasi jika ada namanya overload ataupun kelebihan beban yang datang. Jadi ini merupakan safety factor juga, ya. Kalau bahasa mudahnya mungkin kekuatan yang tersedia pada komponen, misalnya balok itu kita ketahui sekian kilonewton atau sekian MPa bisa menahan mungkin bisa menahan momen yang ada ataupun geser yang ada ataupun torsi yang ada, harus lebih besar daripada kekuatan yang datang yang melawan beban komponen balok tersebut, ya, melawan ataupun menjadi aksi dari komponen tersebut. Jadi reaksinya itu di kekuatan tersedia dan aksinya itu di kekuatan yang dibutuhkan. Ini dia dari komponennya. Jika kita potong bentuk balok seperti ini, jadi komponen yang desain itu ada B, ada H, itu komponen desain. Kemudian ada berapa
tulangannya berapa luas tulangannya, baik tarik itu ataupun baik tekan. Apakah nantinya menjadi tulangan yang berada di bagian tekan ini merupakan penambah nilai kekuatan tekan beton. Nah, itu menjadi hal tersendiri dalam konsep kita merancang. Kemudian peraturan umum gedung mensyaratkan kombinasi beban desain. Kombinasi beban desain ini seperti yang saya sampaikan, beban luar yang datang yang akan memberi pengaruh terhadap komponen struktur itu biasanya tidak datang satu gitu. Jadi sudah ada beban mati di dalam konsep pembebanan. Bisa jadi nantinya misalnya untuk gedung maka digunakan oleh orang-orang untuk melakukan kuliah misalnya ataupun belajar. Di situ sudah ada dua beban yang berlaku, ada beban mati dan beban hidup. Nah, itu biasanya terhitung menjadi kombinasi. Kalaupun nantinya catatannya dekat dengan kondisi angin yang kencang daerahnya, wilayahnya atau lingkungannya itu mendekati di daerah-daerah angin kencang, maka ada tiga, yaitu kombinasi beban kombinasi beban hujan, kombinasi beban angin, kombinasi beban hidup, dan beban mati. Kalau dia daerahnya itu memang salju, ada tambahan salju, maka ada 4 yang akan bekerja tambahan beban salju dan lain-lain begitu seterusnya. Itulah namanya dengan kombinasi beban. Jadi nantinya dilihat yang diambil itu nilai yang maksimal yang bekerja. Kemudian tulangan dan sambungan harus didetailkan untuk mengikat bangunan sebagai satu kesatuan secara efektif serta untuk meningkatkan integritas struktural bangunan secara keseluruhan. Ini kondisinya. Jadi tulangan dan sambungan itu menjadi perhitungan utama tadi, karena dia harus didetailkan supaya konsep kebersamaan komponennya itu didapatkan dalam menahan beban yang bekerja. Ada faktor reduksi kekuatan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, untuk kekuatan desain yang nilainya ada pengurangan, itu namanya reduksi. Mengapa ada namanya reduksi? Ya, untuk hasil rancangan kita, karena kita memperhitungkan bahasa secara bahasa bahasa kita lah gitu. Yang ini bahasa aturannya, kita coba menjadi bahasa kita. Si perencana memungkinkan besarnya terjadi penyimpangan gitu, karena kadang-kadang dalam perencanaan yang mengerjakan bukan si perencana itu sendiri gitu, ya, walaupun ada pengawasnya gitu. Tetapi si perencana menganggap ada asumsi perbedaan kekuatan bahan. Contoh begini, ngecor pada hari ini dengan berapa meter kubik dapat wilayah berapa meter persegi gitu. Besok dengan kondisi yang ada mungkin akan terjadi perbedaan kekuatan, akan terjadi, baik itu nantinya dari properties material, baik dari nantinya siapa yang mengerjakan, baik nantinya aturan main yang harus ditetapkan dalam proses metode konstruksi dan lain-lain. Maka kekuatan bahannya menjadi berbeda. Itu merupakan hal yang catatan dalam penyimpangan mengapa ada namanya kekuatan reduksi. Kemudian proses pengerjaan itu seperti si tukang bekerja melakukan pengecoran pada malam hari dan pada siang hari. Itu merupakan kondisi lingkungan yang berbeda gitu. Yang mana yang lebih baik dalam metode konstruksi itu akan mempengaruhi dari hasil bekerja dalam pengecoran. Kemudian ada ketidaktepatan ukuran. Ketidaktepatan ukuran di sini maksudnya dimensi dalam mengerjakan di awal, artinya pada saat basah dan pada saat kering dan pada saat didesain gitu. Misalnya di desain hitungan kita tepatnya jadi bilangan-bilangan asli, misalnya ukurannya 20 25 untuk balok. Di lapangan bisa jadi dapatnya 19,8 24,7 gitu. Nah, itu ada kehilangan kekuatan dari balok itu dengan dimensi yang berubah. Kemudian masalah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, walaupun ada konsultan pelaksananya yang mengawasi, tetap nantinya pun dijadikan satu penyimpangan. Kan enggak semua pekerja itu harus dipandang dari jam 8 sampai jam 4 sore. Begitu juga untuk lembur gitu. Hal-hal seperti itu menjadikan nilai-nilai penyimpangan yang dimasukkan dalam faktor reduksi.
Faktor reduksi menurut 2847 2013 ya. 2013 di sini angkanya sudah ditetapkan. Ya, seperti penampang terkontrol tarik. Ini biasanya untuk balok dan plat itu nilainya 0,9. Ada alasan tersendiri mengapa ada perbedaan-perbedaan faktor reduksi di sini. Nanti saya sampaikan. Kemudian penampang terkontrol tekan itu biasanya pada kolom dibagi dua, ada yang tulangan spiral, spiral itu yang bundar, kemudian ada yang bertulangan lainnya baik persegi ataupun bentuk lainnya. Itu 0,7 atau di sini untuk yang spiral 0,75. Jadi untuk kolom saja melihat dari tulangan transversal ataupun sengkangnya juga gitu. Ya, kalau yang sengkangnya spiral itu 0,75 karena faktor kekuatannya menjadi lebih baik, dan yang dimensi persegi itu 0,7 ya, ini 0,7. Begitu juga untuk lainnya, ada nilai pasca tarik, kemudian ada untuk geser dan torsi ini untuk nilai lintang gitu, ini untuk nilai torsi gitu ya, untuk sengkang dan penambahan tulangan lainnya. Untuk yang terbaru dari 2847 2019, kalau kita ketahui tadi ini untuk momen, kemudian untuk aksial ya, untuk aksial ada ketetapan yang langsung diambil nilainya. Kalau yang di 2019 ada perubahan sedikit, yaitu momen gaya aksial yang baik untuk kolom maupun untuk balok juga untuk plat 0,65 sampai 0,9 sesuai dengan 2122. Apa itu sesuai 2122? Di sini ada tabel 2122, yaitu nilainya ada 3 klasifikasi: tekanan terkontrol, transisi, dan tegangan terkontrol. Kalau kita lihat dari konsep ini ya, tetap ada tulangan spiral 0,75 dan 0,65 tadi. Kalau untuk tulangan lainnya di kolom itu 0,7 ya, 0,7 nih. Sekarang dia diturunkan menjadi 0,65 gitu, 0,65. Dan untuk maksimal, ini untuk minimalnya. Untuk maksimalnya itu tegangan terkontrol itu untuk lentur ya, nilai untuk lentur biasanya diambil 0,9 ya, lebih kurang sama. Tetapi untuk batas bawahnya menjadi lebih kecil, 0,75 dan 0,65. Tetapi di sini ada nilai transisi. Ya, nilai transisi kita bisa menghitungnya ya dari hasil perhitungan terhadap nilai regangan tarik murninya dan regangan tarik lelehnya berapa. Itu pengurangannya untuk nilai transisi yang ada. Tetapi boleh saja kita ngambil langsung, untuk kolom bisa aja 0,65 secara langsung, dan untuk balok dan plat kita ambil 0,9. Wah, ibaratnya itu kita tiadakan dulu untuk wilayah transisi, bisa saja nggak masalah. Kemudian ini dia jawabannya. Semakin kecil faktor reduksi ya, tadi kita ketahui untuk kolom itu 0,75 dan 0,65, untuk balok dan plat itu 0,9. Semakin kecil faktor reduksi berarti di kolom 0,75 dan 0,65. Semakin kecil faktor reduksi, maka semakin penting struktur tersebut dalam memikul banyak elemen. Ya, seperti itu tadi jawaban saya. Seperti kolom itu akan menampung beban dari atap, akan menampung dari plat, akan menampung beban dari balok, kemudian dari beban beban luar yang datang dari kondisi yang lain. Sedangkan balok dan plat tadi nilainya 0,9, lebih besar daripada faktor reduksinya si kolom. Karena apa? Karena beban yang ditampungnya pun tidak, ataupun komponen yang bersebelahan untuk ditampung itu tidak begitu banyak gitu. Ya, seperti plat sendiri, kalau dia langsung plat dak gitu, langsung plat dak yang diterima langsung beban luar dan komponen beban dia sendiri gitu. Nah, kalau dia ke balok yang ditampung transferan dari beban plat dan ditambah beban luar dan lain-lainnya. Begitu urutannya. Semakin dia lebih banyak yang dipegangnya ataupun yang terikat dengan dirinya, maka nilainya pun semakin lebih kecil untuk faktor reduksinya. Kemudian ini tadi ada ET, ini ET ya, epsilon T itu merupakan nilai regangan tarik netonya ya. Regangan TY itu merupakan regangan tarik neto leleh. Dapat dilihat di sini, balok dan plat umumnya terkontrol tarik. Itu saya bilang tadi ya. Kalau untuk wilayah tarik itu biasanya balok dan plat, sedangkan untuk kolom itu biasanya terkontrol tekan ya. Untuk balok dan kolom, untuk kolom itu biasanya terkontrol tekan. Di sini penampang terkontrol tekan menggunakan nilai Pi yang lebih rendah. Nah, ini untuk kolom tadi, Pi-nya tadi kita ketahui 0,75 dan 0,65. Untuk yang spiral 0,75, untuk yang biasa
ya, di luar spiral itu 0,65. Karena penampang terkontrol tekan mempunyai duktilitas lebih rendah, lebih sensitif terhadap variasi kekuatan beton, dan umumnya memiliki luas permukaan beban yang lebih besar dibanding penampang terkontrol tarik. Itu kondisinya. Baik, sekarang kalau itu tadi mengenai masalah faktor rancangan dari nilai faktor reduksi desain. Sekarang kita masuk kepada pembebanan. Masuk ke pembebanan. Dari konsep pembebanan, di sini kita baca ketentuan-ketentuan dalam standar adalah untuk beban mati. Ya, ini untuk kuat guna tadi. Ya. Kemudian beban hidup, angin dan gempa seperti yang direkomendasikan oleh SNI 1726 dan SNI 1727. Akan tetapi jika sifat beban yang terkandung dalam peraturan umum gedung tersebut berbeda sekali dengan SNI 1727 dan 1726, maka beberapa ketentuan standar ini akan membutuhkan modifikasi. Jadi boleh dimodifikasi untuk merefleksikan perbedaan tersebut. Jadi itu saya bilang mungkin lingkungannya terlihat sama, tetapi kondisi secara umumnya itu bisa menjadi berbeda karena ada hal-hal khusus yang menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi itu kita butuhkan judgement engineeringnya ataupun feeling, perasaan dari si perencana gitu ya. Apa yang bisa dilihatnya yang menjadi perbedaan gitu. Kalaupun toh sama dengan kondisi yang ada, ya nggak apa-apa kita gunakan yang sama dengan kondisi lingkungan yang telah kita desain mungkin. Kemudian mengenai masalah faktor beban dan kombinasi beban, yang tadi yang saya bilang kuat guna atau kekuatan perlunya ataupun nilai U tadi paling tidak sama dengan pengaruh beban terfaktor. Paling tidak sama dengan pengaruh beban terfaktor. Tadi ada faktor reduksi yang nilai faktornya mengurangi dari kondisi real yang kita dapatkan dalam desain. Sekarang kalau untuk kombinasi beban ada penambahan yang disebut dengan faktor beban. Dapat kita lihat di sini untuk kuat guna kalau dia hanya bekerja beban mati saja ya, dalam struktur itu tanpa ada gangguan yang lain ya, penambahan bebannya yaitu 40% dari nilai awalnya gitu. Misalnya kita tahu bahwa beban mati dari balok itu yang beton bertulang biasanya 2,4 ton per meter kubik gitu. 2,4 ton per meter kubik itu dikalikan 40%-nya. Itulah yang menjadi faktor guna kita. Berarti 40% dari 2,4 sekitar tambahan 800 ya. Ya 800 yang kita dapatkan itu nilainya lebih kurang 3.200 kg atau 3,2 ton yang menjadi beban yang akan beban yang akan ditanggung oleh si balok tersebut. Jadi tidak 2.400 tetapi 3.200 karena ada penambahan 40% jika hanya beban utamanya itu beban mati. Tapi jika nanti yang kita jumpai di kondisi lingkungannya ada beban mati, ada beban hidup, ada beban atap ataupun beban hujan, ini menjadi faktor kombinasi yang saya sebutkan. Malahan beban matinya sedikit diturunkan dari kondisi kalau dia hanya bekerja beban mati saja. Yaitu ini beban matinya 1,2, beban hidupnya penambahan 60%, kemudian ada penambahan beban atap 0,5 LR atau R. Ini diambil yang paling besar di antara beban atap atau beban hujan ya. Antara beban atap ataupun beban hujan. Begitu dia. Begitu juga untuk selanjutnya jika ada kombinasi-kombinasi yang lain. Kalau yang ini terhadap angin, terhadap beban hidup, beban atap, beban hujan. Kalau yang ini beban mati, jika kombinasi beban mati, beban gempa dan beban hidup. Nah, ini bisa kita lihat dari kondisi yang ada. Baik, di sini ada simbol beban terhadap yang ini tadi bisa dibaca. Apa yang menjadi ada perubahan beban di sini? Ini yang SNI 2002. Kalau di SNI 2002, walaupun setelah 2002 ini ada 2013 lebih kurang sama dengan 2019. Di 2002 mungkin dapat kita baca di sini yang menjadi perbedaannya itu pada beban angin. Beban anginnya yang di 2002 itu 1,6. Ya, 1,6. Berubah di 2019 itu menjadi 1 ya, jadi 1,6 dan menjadi 1. Kita lihat nih ada beban mati dan beban angin, nilainya plus minus 1,6.
plus minus 1,6. Kita lihat di beban 2019 itu nilainya 1. Jadi sedikit ada revisi, ya, sedikit ada revisi dari kondisi yang ada. Kemudian ini nanti dapat dibaca pengaruh-pengaruh pembebanan, ya, bisa dibaca. Ini pasal ini tidak relevan untuk di Indonesia, yaitu pasal yang 5310. Daerah yang terkena banjir, ya. Daerah yang terkena banjir diberikan dalam peta bahaya banjir. Umumnya disediakan oleh pihak berwenang atau pemerintah daerah. Jadi kalau untuk banjir bisa kita ambil dari pihak-pihak yang terkait, ya, kondisi yang ada. Kalau untuk wilayah banjir mungkin bisa kita ambil dari pihak terkait. Dari konsep pembebanan itu dijadikannya ada 3 konsep dalam peraturan pembebanan kita. Ada tetap, ada sementara, dan ada khusus. Yang mana yang tetap? Yang tetap itu beban mati dan beban hidup. Beban sementara ada beban mati, beban hidup tambahannya itu beban angin, dan ada yang kedua beban mati, beban hidup tambahannya beban gempa. Ya, oke, baik, beban gempa. Kemudian kalau untuk beban khusus hampir sama dengan beban sementara, tetapi ada penambah beban khusus. Apa beban khusus yang kita maksud? Yaitu contohnya beban akibat selisih suhu. Mungkin suhunya ekstrim, ya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu. Jadi terlampau jauh, ya, terjadi disparate ataupun perbedaan terlampau jauh gitu, sehingga mungkin mengakibatkan beton yang akan kita cor itu butuh perawatan yang mendekati suhu pada saat pelaksanaan gitu. Nah, itu kondisinya. Kemudian pengangkatan dan pemasangan, penurunan pondasi, ya, atau settlementnya, kemudian susut, gaya rem dan keran, kemudian gaya sentrifugal, kemudian getaran mesin. Getaran mesin itu untuk daerah-daerah khusus seperti untuk pembangunan tempat genset, ya, itu kondisinya harus kita rencanakan terlebih dahulu. Itu namanya beban khusus. Kemudian ini rangkuman peraturan pembebanan berdasarkan daya dukung tanah, ya. Ini berdasarkan daya dukung tanah. Ini nilai-nilai dari beban mati dan beban hidup ataupun beban angin juga. Kalau beban gempa itu terhitung menjadi nilai KDS, konsep desainnya, ya, ada A sampai F. Itu bisa kita ambil nilai gempanya berapa dari situ. Kalau untuk beban mati ini bisa kita ambil dari PPUG 1983 ini. Contohnya kita menggunakan, kalau untuk gedung ada dinding menggunakan setengah batu berarti kita bebannya untuk per meter persegi yang ditahan oleh balok itu 250 kg per meter persegi yang akan kita gunakan sebagai perancangan, ya. Begitu juga seperti mungkin penggantung langit-langit atau plafon gitu, ya. Untuk atau plafon sini ada penutup atap genteng dengan ring dan usuk kaso misalnya di gedung nih 50 kg per meter persegi. Jika penutupnya seng, gelombang, untuk atap 10 kg per meter persegi penambahannya. Kemudian untuk beban hidup di sini ada lantai sekolah, ada ruang kuliah, kantor. Jadi beban hidupnya kita pakai 250 kg per meter persegi, ya. Ini beban hidupnya. Tergantung kita gunakan sebagai apa itu gedungnya, ya. Ataupun nanti kalau untuk jembatan, ya, kita sesuaikan dia menjadi konsep jalan kelas berapa gitu. Karena ada kekuatan dari kelas berapa jalan, apakah 3A, 3B, 3C, mungkin itu terpengaruh terhadap beban-beban yang bekerja di situ. Dia akan digunakan kendaraan yang apa-apa saja yang akan bergerak di atas jembatan tersebut gitu, ya. Ini tadi bisa dibaca kelanjutannya. Kalau yang ini beban angin, ya, ini beban angin. Kalau di beban angin, catatannya itu saya sampaikan, ada tekanan tiup, ada angin tiup dan angin tekan. Untuk tekanan tiup, daerah jauh tepi laut diambil minimum 25 kg per meter persegi, daerah jauh tepi laut. Di laut dan tepi laut sampai sejauh 5 km, berarti jarak 5 km ke bawah diambil minimum 40 km persegi, ya. Atau bisa kita ambil pendekatan dengan pengalihan kecepatan anginnya. Ini kecepatan anginnya, ya, ini beban angin yang akan bekerja. Itu konsepnya. Dari kondisi itu nanti ada angin tekan dan angin hisap, ya. Polanya seperti ini, ya, berdasarkan bentuk. Kalau untuk di gedung berdasarkan bentuk atap, ya, berdasarkan bentuk atap yang dihadapi oleh
angin dan atap tersebut gitu. Kalau ini yang tanpa dinding, kalau ini yang ada pengaruh dinding gitu. Ada yang terbuka oleh dinding dan ada yang tertutup oleh dinding gitu. Itu tadi mengenai masalah pembebanan ya. Tadi mengenai masalah pembebanan. Baik, mungkin untuk saat ini sampai di sini. Nanti kita masuk kepada seksi dalam dasar-dasar anggapan dalam perencanaan. Itu mengenai masalah beban reduksi tadi. Oke, saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.